Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Yogo. Saya dari kelas D3 Manajemen Pemasaran 4703 dengan NIM 6070423300068. Tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas asesmen 3 Manajemen Pemasaran, dan saya akan membahas materi mengenai pemasaran global kopi kapal api. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan profil dari kopi kapal api itu sendiri. Baik. Perusahaan kopi kapal api merupakan perusahaan terbesar di Indonesia yang sudah mencapai pangsa pasar sekitar 60% dengan pesaing-pesaingnya yaitu seperti Nescafe dan juga Maxwell House. Dan di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai kopi kapal api itu sendiri. Jadi kopi kapal api ini berawal dari kopi bubuk Hap Hojan. Melansir dari detik.com, cerita lahirnya kapal api diawalin pada tahun 1927, di mana seorang imigran Tiongkok bernama Go Sulut bersama dua saudaranya tiba di Hindia Belanda, dan mereka pun memulai bisnis kopi bubuk mereka dengan merek Hap Hojan di pasar Pabean, Surabaya. Dan nama kapal api itu sendiri merupakan inspirasi dari para pelanggan mereka yang umumnya berada di pelabuhan. Setelahnya, si Hap Hojan ini dan Go Sulut ini memiliki anak bernama Sudomo, dan Sudomo ini dia membantu dari Go Sulut untuk mempromosikan kopi kapal api itu dengan berbagai cara. Salah satunya pada cara ketiga, yaitu promosi melewati iklan dan juga Sri Mulat. Jadi di sini kopi kapal api itu pada tahun 1980-an ketika sudah muncul iklan di TVRI, Go Sulut menggandeng salah satu Sri Mulat terkenal yang digunakan untuk mempromosikan kopi kapal api, dan itu berbuah manis gitu loh, karena kopi kapal api ini semakin dikenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu untuk perkembangan kopi kapal api dari tahun 90 sampai dengan saat kini, itu terjadi banyak sekali perkembangan. Sampai di tahun 91 itu dia mendirikan PT Excelso yang mengelola kedai kopi yang gerai pertamanya mereka ada di Plaza Indonesia. Dan yang bisa dipelajari dari keluarga Go ini, itu berdasarkan informasi di berbagai media, itu segala inovasi yang telah dilakukan oleh mereka, itu dilakukan secara perlahan dan juga tidak terburu-buru. Dan semua keputusan itu dipikirkan secara matang dan juga perlahan tapi pasti. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu ada competitive advantage. Baik, di sini untuk materi tersebut, strategi kompetitif dasar dari brand kopi kapal api itu sendiri adalah memiliki strategi kompetitif dari aspek biaya atau cost leadership. Di sini strateginya dilakukan dengan cara memproduksi harga yang lebih murah dibandingkan pesaing-pesaingnya. Lalu yang kedua ada persaingan brand kapal api dengan skala internasional. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kopi kapal api itu sendiri merupakan pemimpin dasar pasar kopi di Indonesia, yaitu hampir sekitar 60%. Dan kapal api ini tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan mereka memiliki berbagai macam pesaing gitu loh. Salah satunya itu ya tadi Nescafe, ada Folgers, ada Maxwell House, dan di sini kopi kapal api berusaha untuk memperluas pangsa pasar bahkan dengan skala internasional. Lalu kita masuk ke analisis SWOT. Di sini bisa kita lihat dari segi kekuatan, kopi kapal api itu memiliki pangsa yang besar di Indonesia. Jelas, itu sekitar 60%. Lalu mereka memiliki merek yang kuat dan juga dikenal luas. Untuk kelemahan, ada terkonsentrasi pada produk kopi instan. Lalu kurang fokus pada inovasi. Ya, kopi kapal api itu hanya sesimpel bubuk kopi gitu loh yang dijual secara saset, ataupun produk-produk lainnya seperti kopi yang sudah di dalam kemasan botol, tetapi belum ada inovasi dari rasa-rasanya yang lebih kekinian dan lebih modern gitu loh, seperti kopi rasa taro lah atau apapun itu. Lalu untuk opportunities, itu bertambahnya jumlah penikmat kopi di Indonesia. Lalu untuk threats, persaingan yang akan semakin ketat dari produk-produk sejenis skala internasional. Baik, itu dari segi SWOT. Lalu kita masuk ke negara yang telah dimasuki oleh kopi kapal api itu sendiri. Yang pertama, ada negara Malaysia. Di sini Malaysia itu merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor kopi kapal api yang paling utama gitu loh. Dan Indonesia ini merupakan salah satu pemasok kopi terbesar di bagian Malaysia. Dan
kopi kapal api ini sendiri merupakan salah satu merek kopi Indonesia yang paling populer juga di Malaysia. Lalu yang kedua ada Cina. Di sini di Cina ini kopi kapal api ini merupakan kopi yang emang masih berkembang di negara Cina ini, karena Cina itu merupakan atau memiliki pasar kopi yang berkembang pesat, dan juga untuk permintaan kopinya itu sendiri di Cina ini diperkirakan akan terus meningkat, tapi melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga perubahan gaya hidupnya. Dan juga di sini untuk resikonya ya jelas persaingan semakin ketat, dan juga regulasi pemerintah yang akan berubah gitu loh seiring dengan berjalannya waktu. Lalu negara selanjutnya yaitu ada Saudi Arabia dan juga Jepang. Di sini untuk Saudi Arabia merupakan negara yang konsumen kopinya itu terbesar setimur tengah. Dan permintaan kopi di Saudi Arabia ini terus-terusan meningkat gitu loh, dengan seiring berjalannya pertumbuhan ekonomi dan juga urbanisasi itu sendiri. Dan juga untuk resikonya, ya karena budaya kopi di Saudi Arabia ini belum sebegitu berkembang seperti Indonesia gitu loh. Dan juga sama seperti Cina, masih melihat regulasi pemerintah yang dapat berubah. Lalu untuk di Jepang, untuk peluang ekspor di Jepangnya itu sendiri, Jepang itu merupakan pusat perdagangan atau negara konsumen kopi terbesar di dunia, karena Jepang memiliki budaya minum kopi yang sudah lama berkembang, dan juga masyarakat Jepang itu terkenal menyukai kopi dengan skala atau kualitas yang sangat tinggi gitu loh. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini ada proses ekspor atau proses internasionalisasi dari kopi kapal api. Yang pertama, itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada proses ekspor, dan pada tahap ini kapal api itu mulai mengekspor produknya ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Dan juga ekspor ini dilakukan untuk dengan cara mencari distributor lokal di negara tujuan. Nah, kita masuk ke tahap 2. Setelah mencari distributor lokal di negara tujuan, kopi kapal api ini mulai melakukan kemitraan dengan tujuan untuk memperkuat posisi kapal api di pasar lokal dan untuk mengurangi risiko. Lalu masuk ke tahap 3. Setelah melakukan ekspor dan kemitraan, jelas kita istilahnya harus langsung melakukan investasi langsung yang bertujuan untuk membangun pabrik dan juga membangun kantor di negara-negara tujuan tersebut. Lalu selanjutnya melakukan integrasi global, yang dalam artian itu sebagai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain di negara-negara tujuan yang satu jenis itu, perusahaan kopi juga. Dan proses internasionalisasi ini sudah berjalan lancar dari produk kapal api itu sendiri, karena produk kopi kapal api ini sudah tersebar ke hampir 40 negara di dunia, dan juga kopi kapal api ini memiliki banyak pabrik di negara luar, salah satunya ada di Malaysia, di Cina, dan juga ada di Vietnam. Baik, kita langsung lanjut mengenai implementasi strategi Kigen pada kopi kapal api ini sendiri. Baik, jadi yang pertama itu ada strategi perluasan langsung. Di sini kapal api menerapkan strategi perluasan langsung di beberapa negara seperti di Malaysia dan juga di Singapura, dan salah satu negara yaitu Brunei Darussalam. Dan di negara-negara tersebut kapal api telah dikenal luas oleh para rakyat mereka sebagai merek kopi yang terkemuka gitu loh. Oleh karena itu kapal api dapat menerapkan strategi perluasan langsung dengan menawarkan produknya dengan merek yang sama dan tanpa melakukan penyesuaian apapun. Lalu yang kedua ada strategi penyesuaian produk. Di sini kopi kapal api menerapkan strategi tersebut di Cina dan juga di Jepang. Di negara tersebut itu kapal api menyesuaikan produknya dengan selera konsumen lokalnya itu sendiri, karena saya yakin setiap negara itu mempunyai cita rasa dan selera konsumen yang berbeda-beda. Lalu masuk ke tahap yang ketiga. Di sini ada strategi penyesuaian ganda. Itu diterapkan di Arab Saudi dan Turki. Mengapa? Karena di negara tersebut kapal api itu menyesuaikan produk agar sesuai dengan budaya dan juga kebiasaan lokalnya. Misalnya kapal api meluncurkan produk kopi kapal api Arabica gitu untuk di Arab Saudi. Oke, yang selanjutnya ada strategi penyesuaian komunikasi. Di sini kapal api menerapkan strategi penyesuaian komunikasi di semua negara di tujuan ekspornya. Karena kapal api menyesuaikan pesan dan juga media komunikasinya agar sesuai dengan budaya dan juga kebiasaan lokal. Lalu yang terakhir ada strategi pengembangan produk.
Di sini Kapal Api menerapkan strategi pengembangan produk di beberapa negara seperti di Amerika dan juga di negara-negara Amerika Tengah ataupun di Eropa. Jadi di sini kopi Kapal Api itu mengembangkan produknya juga sesuai dengan selera konsumen lokal. Dan juga misalnya itu Kapal Api meluncurkan produk kopi Kapal Api latte di Amerika Serikat. Dan juga kopi Kapal Api Arabica dan kopi Kapal Api latte ini dikemas dan juga didesain sedemikian rupa dengan kemasan yang modern dan juga dibanderol dengan harga yang terjangkau. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih telah menyempatkan untuk menonton. Semoga yang menonton sehat selalu dan juga dilimpahkan banyak rezeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.